Keikhlasan ini ada seorang ulama yang namanya Sahal At-Tustari. Beliau hidup di abad ke-9 Masehi atau sekitar abad ketiga Hijriah. Artinya termasuk ulama-ulama generasi awal pada abad ketiga. Beliau berkata, al-ilmu kulluhu dunyan wal akhiratu minhu amalu bih wal amalu kulluhu habaun illal ikhlas. Yang artinya ilmu itu semuanya termasuk kategori dunia. Wal akhiratu minhu amalu bih dinamakan menjadi akhirat kalau diamalkan. Kalau hanya ilmu itu masih terkategori dunia, karena tujuan orang berilmu itu adalah untuk mengamalkan ilmu. Wal amalu kulluhu habaun, dan amal itu pun seperti debu yang berterbangan, illal ikhlas, kecuali amal itu disertai ikhlas. Artinya setiap amal apapun tidak akan berarti apa-apa kecuali itu ikhlas, sebagaimana sesuai dengan ayat Allah di surat Al-Bayyinah yang ayat kelima tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga secara tegas bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tubghiya bihi wajhah. Innallaha, sesungguhnya Allah la yaqbalu, tidak menerima minal amal, dari amal-amal, illa ma kana lahu khalisan, kecuali amal itu disertai ikhlas, wa badughiya, dan berharap dengan amal itu wajhah, keridhaan. Kalau kita ilustrasikan, sebetulnya ikhlas itu bisa kita membuat trompet tapi kita memandang, kita buat memandang tapi terbalik. Kalau trompet itu di ujungnya itu besar, yang dekat bibir kecil. Nah, kalau kita mau mengilustrasikan ikhlas, itu kita bisa membalik itu, tapi bukan ditiup, tapi untuk memandang. Jadi dari apapun amal ibadah kita itu harus kita pandang, kita masukkan dalam pandangan kita, mengecil, mengerucut, itu adalah, dan di pandangan itu hanya ada Allah atau lillahi ta'ala. Apapun, bahkan mengapa saya sebut apapun berkali-kali, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kita itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan cara beribadah itu adalah kita membungkus semuanya, apapun aktivitas kita itu, untuk karena Allah. Nah, mungkin ilustrasi teropong terbalik itu bisa digunakan. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Qadari azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya
أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai ketaatan, dikaruniai kesehatan, dikaruniai kesempatan dan keimanan sehingga kita dengan rela hati untuk menjalankan ibadah Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu uswah kita, model kita, teladan kita. Semakin jauh kita dari teladan, berarti kita semakin jauh dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin jamaah Jumat rahimakumullah semuanya. Marilah kita selalu berupaya berikhtiar untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah yang ayatnya ayat kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة, yang artinya wama umiru, dan tidaklah diperintahkan kalian illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina, dengan ikhlas. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengenai keikhlasan ini ada seorang ulama yang namanya Sahal At-Tustari. Beliau hidup di abad ke-9 Masehi atau sekitar abad ketiga Hijriah. Artinya termasuk ulama-ulama generasi awal pada abad ketiga. Beliau berkata, al ilmu kulluhu dunyan wal akhiratu minhu amalu bih wal amalu kulluhu habaun illal ikhlas, yang artinya ilmu itu semuanya termasuk kategori dunia, wal akhiratu minhu amalu bih, dinamakan menjadi akhirat kalau diamalkan. Kalau hanya ilmu itu masih terkategori dunia, karena tujuan orang berilmu itu adalah untuk mengamalkan ilmu. Wal amalu kulluhu habaun, dan amal itu pun seperti debu yang berterbangan, illal ikhlas, kecuali amal itu disertai ikhlas. Artinya setiap amal apapun tidak akan berarti apa-apa kecuali itu ikhlas, sebagaimana sesuai dengan ayat Allah di surat Al-Bayyinah yang ayat kelima tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga secara tegas bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tubghiya bihi wajhah. Innallaha, sesungguhnya Allah la yaqbalu, tidak menerima minal amal, dari amal-amal, illa ma kana lahu khalisan, kecuali amal itu disertai ikhlas, wa tubghiya, dan berharap dengan amal itu wajhah, keridhaan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita ilustrasikan, sebetulnya ikhlas itu bisa kita membuat trompet tapi kita memandang, kita buat memandang tapi terbalik.
Kalau trompet itu di ujungnya itu besar, yang dekat bibir kecil. Nah, kalau kita mau mengilustrasikan ikhlas, itu kita bisa membalik itu, tapi bukan ditiup, tapi untuk memandang. Jadi dari apapun amal ibadah kita itu harus kita pandang, kita masukkan dalam pandangan kita, mengecil, mengerucut, itu adalah, dan di pandangan itu hanya ada Allah atau lillahi ta'ala. Apapun, bahkan mengapa saya sebut apapun berkali-kali, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kita itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan cara beribadah itu adalah kita membungkus semuanya, apapun aktivitas kita itu untuk karena Allah. Nah, mungkin ilustrasi teropong terbalik itu bisa digunakan. Apapun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sahal Astustari ini juga berkata begini. Annasu kulluhum mauta illal ulama. Manusia semuanya itu mati kecuali ulama. Ulama di sini bukan dalam pengertian yang disebut ulama, tapi karakter ulama. Karakter ulama itu adalah satu berilmu, yang ilmu itu memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di dalam surat Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah hamba-hambanya. Di antara hamba-hambanya adalah ulama. Kalau ulama itu kita persempit dengan sebutan, maka betapa banyak orang yang tidak selamat. Tetapi di ulama itu adalah sebuah karakter. Sebagaimana juga kita muslim itu adalah karakter, sifat. Mukmin itu juga sifat. Jangan sebutan. Kalau sebutan saja tanpa isi karakter, maka tidak ada artinya. Begitu juga ulama di sini bermakna sebagai karakter, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu, yang ilmu itu menuntunnya pada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ahli tafsir yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Katsir, mengungkapkan untuk menafsiri ayat 28 surat Al-Fatir ini, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang Allah yang maha besar, maha kuasa, maha mengetahui, lagi menyandang semua sifat sempurna dan memiliki nama yang terbaik, maka bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu di situ adalah ilmu yang memunculkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang memunculkan rasa takut kepada Allah, salah satu contohnya itu adalah saat kita menemukan kesesuaian antara ilmu pengetahuan sains yang dihasilkan oleh pengetahuan yang kita sebut ilmu umum, umpamanya ilmu embriologi, dan salah seorang ilmuwan embriologi masuk Islam gara-gara menemukan kesesuaian antara ilmu yang ditemukannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Itulah salah satu contoh ilmu yang memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, melanjut apa yang disampaikan oleh Sahal At-Tustari tadi, bahwa semua manusia itu mati. Kalau secara bahasa yang lebih kasar, manusia itu bangkai semuanya kecuali yang berilmu yang memunculkan rasa takut kepada Allah. Wal ulama usukaro,
Tapi ulama itu juga bisa mabuk. Orang-orang yang punya ilmu itu bisa mabuk. Illal amilina, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmu. Sebagaimana kita ketahui, hadirin jamaah rahimakumullah, ilmu sekarang tersebar sangat luas dan itu berada di genggaman tangan kita yang namanya HP. Kita mau cari apa saja ada. Tetapi ilmu itu sesungguhnya adalah untuk diamalkan. Wal amiluna kulluhum magruruna illal mukhlisin. Orang-orang yang beramal itu semuanya terbujuk kecuali yang ikhlas. Segedung apapun amal kita, tetapi kalau kita tidak ikhlas, maka itu tidak berarti di hadapan Allah. Wal mukhlisu ala wajalin hatta yadriya mada yukhatamu lahu bih. Orang ikhlas itu pun masih diliputi kekhawatiran sampai ditentukan dia mengetahui apa nanti di akhirat nanti. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang sudah berusaha ikhlas pun itu tidak bisa menyombongkan dirinya saya sudah ikhlas, karena dia masih diliputi kekhawatiran apakah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang saya sampaikan sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Sungguh pada akhir zaman godaan semakin banyak. Godaan apa yang ada di sekeliling kita menjadi godaan, dan yang menggoda kita pun sekarang itu kita genggam kemana-mana kalau itu jadi godaan. HP dengan paket data yang sangat besar, bisa akses apa saja, itu juga godaan. Malah godaan ini kalau kita tidak mengendalikannya, kita tidak bisa. Padahal HP juga bisa kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, tergantung kita ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.